Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fadila Nurrohmah. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, cukup deg-degan juga. Sebelumnya nih Bu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dari jurusan PGSD. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu atas kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber kami dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan pada hari ini. Semoga sesi wawancara ini dapat memberi wawasan dan manfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya nih Bu, jika diperkenankan mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu agar kami semua tahu sedikit tentang latar belakang dan pengalaman Ibu. Kepada Ibu Dila dipersilakan. Oke. Terima kasih MC. Oke, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama panjang dari lahir itu Fadila Nurrohmah. Tapi suka dipanggil Dila dan di tempat kerja juga dipanggilnya Miss Dila. Saya itu lulusan dari kampus Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan PGSD juga. Dan sekarang saya kerja di SDIT Nurul Fikri. Pengalaman saya mengajar itu di kelas 1. Baik, terima kasih Bu. Mungkin langsung saja ya Bu ke sesi wawancara. Boleh. Kayak pertanyaan yang pertama nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih perkembangan inovasi pembelajaran saat ini di dunia pendidikan? Inovasi pembelajaran itu zaman sekarang sama zaman dulu pasti tentunya berbeda ya. Karena kan guru mengajar pasti tuntutan zaman. Tapi menurut saya guru-guru di Indonesia itu hebat-hebat sih. Meskipun zaman dulu sama zaman sekarang berbeda, tapi guru itu bisa menempatkan kayak inovasinya itu lebih berkembang, lebih maju gitu. Yang awalnya kita zaman dulu pasti dengar guru itu hanya berceramah, kayak cuman hanya menjelaskan materi di papan tulis, ya kan? Tapi kalau sekarang itu tuh guru-guru pada hebat sih, udah banyak bervariasi dari media pembelajarannya, metode pembelajarannya, strategi pembelajaran juga sudah mulai menarik gitu. Kalau menurut saya, pandangan saya gitu. Jadi dapat disimpulkan inovasi pendidikan merupakan sebuah cara untuk memperluas pembelajaran bagi setiap orang yang belajar dimanapun. Oleh sebab itu, inovasi pendidikan tidak hanya terfokus pada era sekarang, namun juga ke depannya harus lebih baik lagi agar semua anak bangsa menjadi lebih baik. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Nah, apakah Ibu pernah mengenal atau mendengar tentang pendekatan penelitian yang disebut dengan Didactical Design Research atau bisa disebut dengan DDR dalam pengembangan pembelajaran? Juga materi sedikit tentang DDR ya. Hambatan siswa pasti banyak kok Kak. Banyak sekali kalau kita analisis satu-satu anak. Karena di kelas aja ada 18 anak. Kalau kita analisis itu satu-satu itu kita menemukan hambatan belajar. Karena di sekolah itu ibarat kayak di rumah, kita pasti menemukan hal-hal sekecil apapun itu permasalahan. Gitu. Ini dapat disimpulkan berdasarkan pendapat dari ketiga narasumber, yaitu pendekatan desain didaktika research atau DDR dipahami oleh narasumber sebagai suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada identifikasi hambatan belajar siswa dan perancangan pembelajaran yang tepat dan berpusat pada siswa. DDR dinilai relevan karena membantu guru menganalisis berbagai kesulitan siswa dalam proses belajar mengajar, baik secara individu maupun kelompok. Pertanyaan selanjutnya nih, apa saja tahapan utama dalam proses perancangan desain didaktika research yang biasa Bapak atau Ibu terapkan? Boleh Ibu, Bapak jawab. Oke, sebelumnya kalau kita melakukan penelitian berarti kita harus tahu dulu nih gaya belajar siswa, ya kan? Karena bagaimanapun kita mau menjelaskan materi itu sebanyak apapun, karena kalau kita belum tahu karakternya, gaya belajar siswanya, itu materi tidak akan masuk gitu. Jadi menurut saya sebelum
melakukan penelitian itu kita harus tahu dulu gaya belajarnya siswanya apa, karakter siswanya itu bagaimana. Simpulkan bahwa kedua narasumber sepakat bahwa pemahaman terhadap siswa adalah kunci utama dalam merancang pembelajaran. Narasumber pertama menekankan pentingnya pendekatan praktis dan personal terhadap gaya belajar siswa, sedangkan narasumber kedua menekankan pendekatan ilmiah dan sistematis melalui tahapan DDR. Keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan pembelajaran yang adaptif, efektif, dan berpusat pada siswa. Mana Ibu menentukan tujuan pembelajaran dan situasi didaktik awal? Tujuan pembelajaran didaktikal awalnya, ya kita ngeliat karakter siswanya dulu, Kak. Kan kalau TP tujuan pembelajaran itu kan kita ada di buku ya. Setelah itu dari tujuan itu kita tentukan dulu karakter siswanya, gaya belajarnya itu seperti apa. Baru nanti kita bakal bahas tujuan pembelajarannya. Gitu. Terus apakah ada kesulitan dalam pengimplementasian rancangan pembelajaran berdasarkan rangka tersebut? Kalau menurut pengalaman saya sih nggak ada, cuman emang hanya sebatas fasilitas aja yang kurang memadai. Karena kan sekarang fasilitas juga sangat dibutuhkan oleh siswa kan ya. Kayak kita mau menampilkan suatu video tentang kayak kehidupan sehari-hari, pasti kan butuh proyektor. Sedangkan sekarang sekolah-sekolah kan belum semuanya ada proyektor, kayak belum memadai. Mungkin kekurangannya hanya di fasilitas sih kalau menurut saya. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Silakan. Bagaimana Ibu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kesalahan atau miskonsepsi siswa dalam desain didactical research? Cara mengatasinya sebenarnya saat melakukan metode itu nggak semua berhasil ya Kak. Pasti kan ada beberapa anak yang kurang sesuai dengan metode itu, ada beberapa yang emang sesuai dengan metode itu. Untuk melihat apakah pelajaran kita miskonsepsi apa tidak, kita adanya evaluasi. Dari evaluasi tersebut kita dapat mengetahui nih, apakah pembelajaran yang kita ajarkan sudah sesuai, apakah salah. Karena bagaimanapun, guru kan manusia ya, guru juga harus belajar gitu. Kita belum tahu nih, kira-kira berhasil nggak ya? Cara menentukan keberhasilannya itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi biasanya di akhir pembelajaran. Dari mana Kak? Dari nilai. Karena nilai jadi penentuan apakah dia berhasil atau tidak memahami materi tersebut. Gitu. Menurut Fitria 2018, miskonsepsi adalah pemahaman awal siswa yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah dan cenderung stabil dalam pemikiran siswa meskipun telah diajarkan konsep yang benar. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir. Nah, dalam mengimplementasikan DDR ini, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Mulai dari keterbatasan waktu, sumber daya, atau dukungan yang berdampak pada pelaksanaan. Apa sih tantangannya, Bu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Paling kalau di DR itu kan hambatan belajarnya siswa itu mampu atau tidak. Menurut saya sih dari fasilitasnya sih, karena kan fasilitas juga sangat memadai ya, sangat dibutuhkan juga untuk siswa kan ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penerapan desain didactical research atau DDR adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya, seperti kurangnya media konkret dan alat pendukung pembelajaran di sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Suryadi pada tahun 2023, hal ini menyulitkan penyampaian materi secara efektif kepada siswa. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi antar guru, dosen, dan peneliti sangat penting guna berbagi ide, tugas, dan sumber daya demi mendukung keberhasilan proses pembelajaran berbasis DDR.